Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Bang Teddy YouTube channel. Kali ini edisi podcast kerjasama dengan DPD KNPI Kabupaten Bantul dari bidangnya Pak Wiranti, bidang teknologi informatika dan komunikasi gitu ya. Mengisi kekosongan anggaran kekosongan kegiatan. Hari ini telah hadir di samping saya ini seorang gadis cantik yang sangat rupawan. Soalnya berapa? Oh, 3. Mbak, sama lagi apa ya? Ngontek saya tuh nggak apalnya di sini cuman masuk Andri gitu. Iya. Mbak Andri Wahyurianingsih, sarjana keperawatan NS apa? Narsus. Narsus. Profesinya adalah seorang perawat dan dia adalah bagian dari DPD KNPI Kabupaten Bantul di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. So, hari ini kita akan membahas apa yang telah mereka lakukan kemarin dan apa yang kemudian dia lakukan saat pandemi dan apa proyeksinya untuk melindungi anak di masa depan. Oke, langsung saja perkenalkan diri Anda supaya lebih enjoy. Oh, nggak apa-apa, boleh memperkenalkan single double atau belum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Andri Wahyurianingsih. Saya di sini di bagian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Terus apa ya? Ya sehari-hari kerjanya jadi perawat di salah satu disebut boleh nggak? boleh Boleh apa ya? Santai aja. Di rumah sakit TKU Muhammadiyah Gamping. Saya di perawat anak kemarin. Persis saya. Kalau kemarin apa sih kegiatan KNPI yang ada hubungannya dengan perlindungan anak yang sudah dilakukan sebelum pandemi kemarin pas ada duitnya? Sebelum pandemi kita kerja sama Unala ya Mas. Oh iya, sempat ada kerja sama Unala, terus kita mau bikin seminar ya waktu itu tuh. Udah direncanakan tuh Mas mau bikin seminar, tapi nggak jadi karena waktu itu tuh langsung pandemi. Jadi emang waktu itu memang ada kegiatan tentang penjelasan tentang programnya Unala juga, terus kerjasama sama KNPI, terus kerjasama sama Nasyatul Aisyah. Soalnya di NA itu kan ada program Masmina dan rencananya 3 organisasi itu mau kolaborasi. Cuma karena pas itu lagi pandemi, ya udah deh bubar. Salaman selesai. Uangnya udah diterima. Kok mata duitan banget ya saya. Sudah lama nggak pegang amplop. Tapi apa? Kalau ini pengurus baru kok ya? Iya. Tahun sebelumnya belum, nanti biar diceritakan oleh yang lain. Tapi kebetulan gini, kalau menurut pengalaman ini aja, akhirnya ketika kita bicara KNP belum ada kegiatan yang signifikan terkait dengan anak gitu ya. Tapi selama pandemi, menurutmu gitu, apa ya istilahnya? Bagaimana kita bersikap sebagai orang tua atau orang yang lebih tua atau orang yang lebih dewasa, pemuda khususnya, ketika kemudian melihat anak-anak ini harus mendapatkan haknya di masa pandemi? Menurutmu gimana? Apakah mereka sudah tercukupi? Belum. Kenapa itu? Karena kemarin tuh sempat dapat cerita dari teman kan anaknya itu kan sekarang udah sibuk tuh sama gadget karena tiap hari mereka harus belajar daring kayak gitu. Terus sometimes sama keluarganya diajak camping tuh. Camping itu kan merupakan hal yang menurut kita tuh nyenengin banget ya. Sampai di tempat camping si anak itu langsung tidur. Udah aku tidur, aku mending di rumah aja daripada ikut nge-camp. Padahal kan itu harusnya masa-masanya mereka ya yang mereka mengembangkan diri di situ, terus belajar dengan alam. Nah, kalau sekarang tak lihat anak-anak itu mereka terlalu sibuk dengan gadget, bahkan kemana-mana itu harus bawa handphone. Alasannya alasannya karena apa? Ngerjain soal, ngerjain tugas dari sekolah kayak gitu. Tapi kira-kira menurut analisa Mbak Andri, kira-kira itu apakah nanti karena kemudian selama pandemi petugas sekolah lewat online dan seterusnya, apakah kemudian ini akan menambah? Maaf ya, ini sebelum pandemi aja kan kalau ada anak-anak pegang gadget aja udah dimarahin gitu. Kamu itu setiap hari, setiap jam main melulu, YouTube, asal game melulu dan seterusnya macam-macam. Kira-kira ada lompatan besar nggak kesana? Iya, kembali ke parentingnya orang tua sih. Jadi kalau orang tua sudah membimbing anaknya dari awal memang selalu mengawasi, terus dia juga membatasi tontonan-tontonan yang dilihat anak dan membatasi jam penggunaan handphone, mungkin kedepannya dia akan lebih bisa memilah dan memilih mana yang sesuai dengan si anak. Cuma orang tua juga harus pintar-pintar tuh cari kesibukan anak. Sekarang tuh kan udah ada musim layang-layang, musim apa yang gitu.
alternatif itu yang harus bikin alternatif. Tapi persoalan kemudian artinya garis bawahnya adalah parenting ya. Orang tua mesti bisa, mungkin bukan mengasuh tapi juga bukan kemudian membuat aturan-aturan tertentu, tapi bagaimana orang tua bisa mengarahkan anaknya bisa bukan menjauhi proporsional terhadap gadget. Tapi sebenarnya lebih positif atau negatif sebenarnya untuk gadget ini untuk anak-anak ya Mas. Karena kalau melihat kan ada yang masih bayi, belum dapat pelajaran belum dapat pelajaran, tapi dia udah pakainya. Iya. Zamannya itu gimana? Masalah nggak sih? Sebenarnya ada positifnya ada negatifnya, tergantung apa yang dia lihat. Nah, kalau yang dilihat itu konten-konten yang positif, kayak anak-anak tuh diliatin tentang video-video cerita-cerita Nabi atau maaf dalam konteks Islam ya, itu dia diliatin konteks tentang cerita-cerita Nabi, atau dia diliatin cara baca tulis Al-Quran yang kayak gitu lewat konten itu, dia mungkin itu akan menambah keilmuannya dia. Tapi kalau yang dilihat kayak FTV, terus kalau yang dilihat nanti kayak ngeprank, tapi yang itu nggak ada sisi edukasinya, nah itu yang saya berarti nggak suka prank ya? Bingung. Tapi gini, aku cuma melihat aja kebanyakan. Artinya ketika kemudian anak itu dikasih gadget sama orang tuanya, orang tua juga harus kontrol. Iya, pasti. Artinya ketika kemudian kita nggak tahu nih orang tua, dia nonton apa ini hari ini. Mungkin ada historinya, tapi dalam konteks kemudian bisa membatasi akses anak itu terhadap tadi yang hal yang negatif, gimana caranya? Orang tua harus nemenin. Oke. Nah, itu yang paling urgent, ini penting nih gimana? Harus nemenin. Cuma prakteknya berat loh. Prakteknya berat karena apalagi kalau orang tuanya mereka pekerja dan mereka sibuk ya, akan susah buat nemenin. Banyak teman-teman saya yang cerita, kalau pas kondisi kerja kayak gini, aku tuh nggak bisa nemenin anakku, dia belajar pun nggak bisa ditemenin, jadi banyak ketinggalan pelajaran dan lain-lain kayak gitu. Kalau mereka cerita, nah second opinion ya kerjasama antara si suami sama si istri. Terus kalau nggak kerjasamanya juga minta tolong simbahnya. Jadi simbahnya orang tuanya. Ya memang kondisi pandemi ini emang nggak ada yang bisa milih sih. Sebenarnya kalau kemudian menurut pemetaanmu saja lah, berbasis cerita-cerita dari mungkin juga kalau sudah ada aduan dari teman-teman yang lain, dari NA misalnya atau dari manapun, problem-problem yang dihadapi oleh anak-anak di masa pandemi itu apalagi selain persoalan gadget dan dunia pendidikan? Selain gadget sama dunia pendidikan, kemarin kan kebetulan tuh saya kan lagi ada penelitian nih sama dari dosen WMI itu tentang kesehatan reproduksi remaja selama pandemi ini. Nah, ternyata anak-anak itu selama pandemi itu tuh mereka malah semakin aktif tentang mereka nonton konten YouTube. Pertamanya yang dia lihat video-video lucu, nanti yang keluar di bawahnya tuh video lucu yang mengarah A, B, C, D. Nah itu jadi mereka tuh udah biasa nonton kayak gitu. Dan kemarin itu kan kita udah melakukan penelitian, kita baru penelitian ke anak-anak SMP kelas 2. Ternyata anak-anak itu tuh udah aware dan udah biasa banget lihat kayak gitu di YouTube. Dan sekarang udah kayak gitu apa sih? Ya, konten negatif. Oke, konten negatif apa sih? Pencurian kejahatan tentang pornografi. Contoh apa pornografi? Karena ini juga akan kamu tanyakan. Iya, seperti itu. Terus kan ya kita juga kaget. Terus di situ kan dosenku kan kebetulan dia juga aktif di ini ya, tentang dosen matematika, dia aktif tentang penelitian tentang kesehatan reproduksi remaja. Dia cerita kalau di daerah mana di Jogja itu sekarang udah mulai anak-anak tuh udah karena saking aktifnya ada beberapa anak, pokoknya sempat baca berita nggak, anak SMP katanya ini dia karena bosen 3 bulan di rumah akhirnya dia milih nikah. Tapi menarik loh, bedanya nikah loh. Tapi lucu, cuma menarik loh. Solusinya nikah loh. Terus ada lagi yang mereka sudah mulai ada yang bekerja sebagai pemandu lagu di salah satu lokasi di X lah, ya sebut saja di sana seperti itu. Terus ada juga yang mereka itu sampai ya itu karena memang akses untuk penggunaan handphone nggak dibatasi ya, mereka jadi semakin luas untuk pengen main ke sini dan orang tuanya kan taunya oh ya ini anak main handphone.
Ya. Dan kemarin kita kan penelitiannya itu kan nggak cuma ke anak-anak ya, ke orang tua dan guru. Orang tua sama guru itu nggak tahu kalau si anak itu melakukan Sampai seperti itu. Dan ternyata anak-anak itu lebih mereka tuh kadang ya kalau anak masih puber kan kelas 2 SMP itu kan mereka baru yang puber ya, pencarian jati diri yang mereka baru ngalami. Kalau laki-laki mah mereka mimpi basah, perempuan menstruasi. Nah saat-saat seperti itu tuh, mereka nyarinya itu ke Google. Itu yang mereka cari. Harusnya ada konselingnya. Nah seperti itu. Terus tapi mereka masih percaya sama guru bagusnya. Jadi guru bisa jadi media edukator yang bagus untuk si anak. Cuma karena sekarang kondisi pandemi nggak ketemu, jadi mereka nyarinya tuh di Google. Kok kayak gini keluar kayak gini, yang itu tuh apa? Nah itu nyarinya dia di Google. Tapi menarik yang apa penelitian yang mau dilakukan terkait dengan kesehatan reproduksi remaja. Kemarin juga sempat tanyakan ke siapa ya Pak? Mas Ilmi ya, terkait dengan dampak sosial pandemi COVID terhadap masyarakat, kemudian klunya ke pemuda atau pelajar yang usia tadi. Karena kemudian hampir pertanyaannya muncul juga, itu muncul ketika kemarin ada banyak pembelajaran online, ada yang lupa matiin kamera, itu kan populer tuh, viral tuh. Nah, lupa itu ternyata mereka melakukan sesuatu di sana. Kecurigaannya adalah ketika tidak pandemi saja sudah banyak yang melakukan seperti itu. Apakah ketika pandemi dengan tidak adanya ya kalau nggak pandemi kan dari pagi sampai sore di sekolah ya, paling tidak kalau berpikir panjang, kalau mereka mau menyimpang itu kan berpikir panjang di sekolah, masalahnya banyak banget. Tapi ketika tidak di sekolah, kerja nih kelompok, belajar kelompok yang harusnya 5 orang cuma 2 orang nih, cowok dan cewek ini masalah kan. Nah itu tadi ya. Apakah memang ini menurutmu kalau kemudian dari penelitian yang dilakukan belum selesai ya? Belum. Tapi apakah akan mengarah ke sana untuk mengetahui berapa besar dampak itu tadi terhadap ini tadi ya, terhadap siklus mental. Bukan siklus ya, dampak mental si anak yang pelajar SMP SMA tadi kayak gitu. Curiga soalnya karena kemarin sempat mancing anak-anak kayak gini mainnya gitu. Pacaran dulu kapan online-nya? Kalau online lupa matiin kamera. Apa ini? Aduh, kenapa kamu jadi ngeri? Kalau saya jadi ngeri banget. Ngeri. Enggak, gimana? Itu apakah akan ke sana penelitian? Kalau nanti penelitiannya itu sejauh ini kita masih pengkajian sih, pengkajian antara si anak, pengetahuannya si anak tentang selama ini menggali cash pro selama pandemi itu dia dari mana, terus orang tua itu udah ngasih edukasi sejauh mana, dan guru juga udah sejauh mana. Itu kita membandingkan itu dulu. Cuma ini kan masih belum selesai. Nanti kemungkinan ya endingnya pun kalau kan akan kesana juga sih kemungkinan. Artinya kan akan ada data yang lebih konkret. Iya, akan ada data ke situ. Sudah jalan berapa bulan ini ya kita pandemi ini? Udah Sempat dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. 8 bulan itu kalau usia kandungan tinggal bentar lagi lahir. Tapi menarik juga loh kasus yang tadi yang kamu ceritakan, aku belum dengar beritanya. Bosan di rumah, kuliah di rumah terus nikah. Tapi itu menurut solusi bukan sih? Karena kan gini, maksudku dari ini juga cuma pikiran konyol yang terlintas aja ketika kemudian daripada mereka melakukan maaf kata seks bebas seperti yang ada di bocoran video viral kemarin atau dimanapun yang banyak sekali. Aku yakin teman bukan yakin ya, tapi trennya ke sana lah gitu. Keyakinan itu trennya ke sana. Cuman apa ya tadi? Apakah itu nanti tidak jadi problematika? Oh iya, pasti akan jadi masalah ketika anak menikah di usia yang dia masih belum saatnya untuk aktif reproduksi. Itu kalau kasus secara mental, kasus yang tadi itu memang orang tuanya merestui gitu, ridho. Dia minta orang tuanya ngelamarin ke neneknya. Kebetulan si anak ini, si anak perempuan itu sama neneknya. Kemudian aku baca beritanya kayak gitu sih Mas, terus aku juga kaget, ya Allah. Tak kira, kan awalnya dosen itu cuma cerita tuh sama aku kalau si anak itu anak SMP itu milih nikah. Ternyata aku baca beritanya ada beneran ada ya. Dan itu kaget loh kalau saya. Artinya apa yang kemudian mendorong? Apakah mereka takut berbuat dosa? Menarik juga. Bosan katanya. Bosan ya, bosan. Karena mereka 3 bulan bosan di rumah, nggak ada kegiatannya, kan cuma ngerjain soal dan ini mereka. Kalau mungkin dari sudut pandang kita itu biarkan persoalan itu berjalan gitu ya. Karena kita juga tidak bisa semuanya kita cover, cuma untuk diskusi aja. Kalau kemudian ada persoalan seperti itu atau yang lain yang tadi video
pembelajaran online lihat video ternyata juga lupa nutup kamera dan seterusnya. Itu maksudku apa harusnya solusi yang dilakukan menurut Dari KMP? Ya dari kita Okay. semuanya. Kalau dari kita sih sebenarnya penguatan parenting salah satunya. Jadi kondisi pandemi seperti ini kan orang tua itu kan mereka udah buyar piye carane biar aku bisa mengcover membantu anakku dalam hal pelajaran semuanya, terus habis itu aku bisa nemenin anakku. Nah, penguatan di parentingnya, jadi orang tua harus deket tuh sama anak. Itu persoalan yang susah. Itu yang susah memang. Tapi di situ memang apa ya, kalau menurutku itu sisi yang harus dilakukan sama orang tua, karena titik terdekatnya si anak adalah orang tua. Kalau aku sempat berpikir tentang ini, apakah mungkin sebenarnya sekolah nanti memberi pelajaran khusus perihal itu secara online juga ya, terkait dengan kamu sebaiknya kamu kespro tadi, kamu sebaiknya begitu, jangan nikah dini, begini susah ya. aku bingung juga membayangkannya bagaimana ya, apa yang ada di otak. Kalau yang kemarin sih sempat ini, nanti outputnya dari penelitian yang udah kemarin dilakukan itu kan pengennya besok ada edukasi tuh ke anak-anak itu. Jadi orang tua, anak sama guru akan diedukasi sama tim peneliti gimana biar mereka sehat secara reproduksi dan secara mental. Karena itu persoalan menurut saya pelik banget, karena kemarin juga sempat tak tanyakan, generasi ini kan kemudian mengalami keterputusan. Nanti mereka inilah yang 15 tahun akan jadi pemimpin bangsa. Sampai kemarin kan siapa sih, saya lupa, ada yang bilang Ilmi, nggak salah Ilmi nih, ruang tugas sekolah aja yang ngerjakan orang tua. Nanti anak ini kalau jadi bupati yang ngerjakan tugas bupati orang tuanya ini. ini guyon. Kalau dia jadi presiden, udah duduk aja sih tak kerjakan. Iya. Presiden. Teman-teman saya tuh juga seperti itu ya. Lucu ya ini guyon aja. Jadi mereka tuh lebih ngerjain anak-anak tugas anak sekolahnya tuh dikerjain di tempat kerja, terus habis itu nanti kirim ke anaknya tinggal ngisi terus diupload untuk gurunya. Itunya makanya kemudian anak-anak ini punya waktu luang untuk maaf. Tapi persoalannya juga sulit nggak sih menemukan kegiatan-kegiatan positif bagi mereka di masa pandemi, sementara dilarang ketemu. Padahal kangen gitu. Iya, pengen ketemu sama temen yang main. Ngopi. Karena kan masuk gini ya, lebih baik anak-anak itu kan ketemu di kafe lalu ngobrol-ngobrol terbuka daripada ngobrol berdua kan gitu. Gimana menurutmu? Susah juga ya. Iya. Kafe ku payung. Iya ya nek saya sendiri boleh sih ketemu kalau mau ketemu, tapi tetap dengan protokol. Selama nih anak-anak mereka dikumpulkan tapi dalam jumlah yang enggak banyak, ada batasnya, terus mereka dengan protokol mungkin mulai disibukkan ini loh permainan zaman dahulu yang dulu zaman kita tuh itu adalah permainan yang asik yang membuat kita nggak mau pulang ke rumahnya kan Mas, pernah ya? Saya pulang ke rumah makan. dulu, tapi kalau dulu ya, kalau dulu zaman saya kecil itu kalau main sama teman-teman sampai dicari ya. Mulai maghrib, sholat, nanti habis main lagi. Perlu tadi kenalin mereka tentang dolanan-dolanan anak yang dulu pernah, kan itu kan meningkatkan kerjasamanya mereka, terus habis itu macam-macam mas, kreativitas juga. Sayangnya sekolah batok iso tinggo sepatu gitu. Tapi memang ini merubah, kalau saya sepakat dengan apa yang disampaikan Mas Yanur Amin kemarin, yang susah bagi kita itu kan merubah pola pikir. Yoga misalnya gitu loh, udah malas gitu loh kita itu akan merubah apa yang sudah bagus lah gitu. Memang. Tapi ini problem kita ya. Iya, kita jalani bareng-bareng. Ya udah kita jalani dan lingkungan sekitar paling dekat dari kita aja yang paling bisa diedukasi. Kalau di lingkungan sekitarmu anak-anak gimana? Tapi tidak mengalami persoalan yang signifikan di rumahmu aja gitu. Di rumahku. Kalau kita rumah, kalau ke selatan lagi nggak katanya kan? Sama adik sih. Paling dekat kan sama adik sepupu ya. Dia sering main ke rumah ya, kalau dia udah main handphone pasti tak batasin ini kajian apa, terus kalau main handphone ada batasnya, terus nanti tak ajak main yang lain pasti keluar gitu ya. Iya, kalau kebetulan dia perempuan tak ajak masak-masak. Ya.
ini produktif dan positif karena Iya, masa-masa. karena pengennya si adik itu kalau bisa sepositif mungkin apapun kegiatannya harus kita ajak ke yang positif. Kesadaran seperti itu yang harusnya ditemukan. Ini perlu sebenarnya di awal pandemi ketika kemudian ada work from home, terus kemudian sekolah online, harusnya ini dulu yang diterapkan. Iya. Makanya kita terlalu panik kan? Iya, terlalu panik, kita ada ketakutan Takut dulu sih. terus wah semua hilang, tiba-tiba jalan kasus. Soalnya jadi ya, ini cuma isu, saya juga menangkap isu ada di beberapa tempat penginapan itu ya penuh sesak oleh anak muda. Ini kan lucu juga. Gimana Iya. sih pikirannya itu? Iya, anak itu muda benar. ini loh. Aduh kalian tuh uang malu ditabung beli Anak-anak uang sekolah. dikasih orang tua kok dipakai Masih SMA, masa sampai SMA itu gini. Aduh, Masih nggak habis pikir saya dulu nggak seperti itu. Sekarang Oke, apa adalah statement dari closing statement-nya ya. statement dari Untuk persoalan anak dan di masa pandemi. harus tetap berkarya. Kalau anak-anak mungkin bisa disibukkan sekarang tuh banyak ya lomba-lomba online kayak Yes. nyanyi apa yang kayak gitu. Terus silakan buat adik-adik udah kayak bu guru aja. Emang guru. Jadi gini, padahal di rumah sakit nyuntikin anak. Jadi gini, buat kalian selalu kreatif, lakukan apapun hobi kalian seperti bernyanyi. Kalau kalian bisa bernyanyi, upload tuh nyanyian kalian di YouTube. Yes. Dengan konten-konten hashtag-hashtagnya itu nanti barangkali tuh ada yang nyorot. Terus habis itu buat yang suka puisi, buat yang suka apa bisa disawarin ya lewat Mas Tendi ya. Bisa Lewat Selasa Sastra. Kamu Online sudah kan? mobil online, kamu belum kirim loh. Oh iya. Oke. Nah, seperti itu. Jadi tetap berkarya, terus tetap produktif untuk teman-teman yang masih sekolah. Seperti itu sih. Oke, terima kasih Andri Wahyurian yang telah datang dia. Aku tuh ngepek rata sih Andri. Terima kasih telah hadir di podcast kali ini, banyak ilmunya yang bisa kita manfaatkan. Kita tetap harus kerja bareng. Teman-teman juga yang menyaksikan podcast ini tolong dibantu karena persoalan menyiapkan anak-anak saat ini untuk masa depan bangsa adalah persoalan tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawab. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teng teng teng, yo joget joget joget.